Kebakaran hebat melanda Los Pepaya di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin 15 Desember pagi hari. Insiden ini memicu kepanikan pedagang dan warga sekitar setelah terdengar dua kali ledakan dari area yang didominasi material mudah terbakar. Bahkan api dengan cepat merambat dan menghanguskan sekira 350 lapak pedagang, disertai kepulan asap hitam tebal yang membumbung tinggi dari kawasan pasar. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang tersisa di beberapa titik dengan mengerahkan sejumlah unit. Informasi selengkapnya terkait kronologi kebakaran akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Warta Kota, rekan Yolanda. Silahkan laporan Anda. Halo, selamat siang Tribuners. Hari ini saya tepatnya sedang berada di Pasar Induk Kramat Jati. Dan tadi baru saja pada Senin 15 Desember 2025, tepatnya pukul jam 7 pagi, terjadi kebakaran hebat yang melapatkan sekiranya 350 kios yang ada di Pasar Induk Kramat Jati, khususnya lapak-lapak ataupun kios-kios yang menjual buah-buahan seperti buah pepaya, buah pisang ataupun buah musiman. Dan berdasarkan data yang saya himpun, memang sekiranya 350 kios yang saat ini tak tersisa dan hanya beberapa buah yang masih bisa diselamatkan. Dan tepatnya di belakang saya ini, para pedagang juga sedang memilih apakah masih ada buah-buahan yang masih bisa diselamatkan dan masih bisa layak dikonsumsi, bahkan layak untuk dijual belikan. Dan tadi berdasarkan wawancara saya dengan salah satu pedagang, yakni Ikin, salah satu pedagang pepaya, dia mengatakan bahwa dirinya tak sempat menyelamatkan harta bendanya, hanya pakaian saja yang bisa diselamatkan. Ia melihat kobaran api, sempat memang beberapa pedagang yang mengatakan bahwa mendengar beberapa ledakan, namun dirinya sendiri tak begitu mendengar secara jelas, hanya saja percikan api terlihat dari salah satu kios yang ada di Pasar Induk Kramat Jati dan menyebar begitu cepat, meskipun salah satu pedagang ini mungkin sempat berusaha dengan menyiramkan api menggunakan galon yang berisi air. Begitu, Mbak Angga. Baik, rekan Yolanda, pedagang dan warga sempat mendengar suara ledakan dua kali. Bisa dilaporkan dari mana asal suara ledakan yang terdengar sebelum api membesar di area Los Pepaya? Ya, baik. Tadi juga berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, memang dugaan sementara saat ini belum bisa dijelaskan secara detail karena pihak kepolisian pun masih akan menerjunkan tim pusat laboratorium forensik atau puslapor untuk dikerahkan melakukan penyelidikan, terutama untuk penyebab kebakaran yang terjadi pada pagi hari ini. Dan tadi Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfiano Rizal, mengatakan bahwa hingga saat ini petugas pemadam kebakaran masih melakukan proses pendinginan di lokasi. Dan hal tersebut juga dilakukan guna memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi menyala kembali. Dan tadi juga masih ada sekira pukul 9 pagi, meskipun sudah beberapa titik dipadamkan, ada satu lapak yang apinya masih bermunculan. Namun saat ini kiranya pukul 11.37 waktu Indonesia Barat, api sudah padam dan pihak kepolisian sudah memberikan garis polisi di area yang terkena kebakaran. Begitu. Baik, rekan Yolanda, kemudian faktor apa yang menyebabkan api cepat merambat dan menghanguskan ratusan lapak milik pedagang? Ya, berdasarkan informasi yang saya himpun, jadi beberapa pedagang mengatakan bahwa sempat melihat adanya percikan api dari pusat listrik. Ada juga yang mengatakan dari salah satu kios, dan dugaan saat ini memang pihak kepolisian masih terus akan mengusut karena berdasarkan beberapa penuturan para pedagang tidak menyangka karena lapak-lapak ataupun pernah terjadi kebakaran sebelumnya hanya beberapa kios yang terbakar dan bisa langsung dipadamkan. Namun untuk hari ini api begitu besar karena memang yang saya lihat juga kondisi cuaca angin begitu besar ya di sekitaran pasar, sehingga api langsung menyebar dan langsung menyambar kios-kios lain yang bahan-bahan tersebut mudah terbakar seperti kayu, plastik, dan terpal.
Baik, rekan Yolanda, apakah terdapat korban jiwa atau korban luka dalam insiden kebakaran di Pasar Induk Ramat Jati ini? Oke, baik. Berdasarkan data awal, saat ini semua para pedagang selamat dan tidak ada korban jiwa maupun korban jiwa luka-luka. Dan saat ini memang yang saya lihat hanya saja para pedagang masih shock, masih kaget karena banyak barang dagang ini tak bisa diselamatkan, hanya baju yang ada di pakai saat itu yang bisa diselamatkan, dan para pedagang juga mengaku langsung menyelamatkan diri, tidak memikirkan dagangannya akan hangus semua atau seperti apa. Karena tadi pun salah satu pedagang buah musiman bernama Bupur juga menyatakan bahwa beberapa kaleng yang berisi uang, lalu juga uang simpanan yang ada di lapak hangus terbakar dan tidak bisa diselamatkan sama sekali. Gitu. Baik, rekan Yolanda, kemudian langkah apa saja yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mengamankan lokasi dan mencegah resiko keselamatan warga? Ya, di Tribuna saat ini memang pihak kepolisian sudah menandakan memberikan garis kuning di area Pasar Induk Ramat Jati. Bisa saya gambarkan, area tersebut sudah di belakang saya sudah terdapat garis polisi, dan terlihat juga pihak kepolisian masih terus berjaga karena nantinya akan diterjunkan pihak Puslap 4 untuk mengungkap kejadian ataupun penyebab dari kebakaran yang menghanguskan 350 kios para pedagang di Pasar Induk Ramat Jati. Baik, rekan Yolanda, kemudian bagaimana respon dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait insiden kebakaran ini? Berdasarkan tadi saya turut konfirmasi juga dari staf sus Gubernur DKI Jakarta, Ciko Hakim, yang mengatakan bahwa Bapak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan duka cita yang mendalam atas terjadinya kebakaran yang menghanguskan ratusan kios ataupun tempat mencari nafkah para pedagang di ujung akhir tahun ini. Yang mengatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan Pemprov DKI Jakarta untuk memprioritaskan keselamatan para pedagang, dan juga tim gabungan dari pihak kepolisian diminta untuk terus memantau agar tempat kejadian steril dan tidak adanya api yang bermunculan kembali, dan dipastikan padam dan sudah melakukan pendinginan. Dan untuk mendukung pemulihan, Pemprov DKI Jakarta akan segera membentuk tim investigasi bersama dinas terkait guna menyelidiki penyebab pasti kebakaran dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Sementara itu, bantuan sementara seperti relokasi pedagang terdampak dan distribusi logistik darurat akan dikoordinasikan dengan Perumda Pasar Jaya dan juga kelurahan setempat. Baik, rekan Yolanda, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Nggak bisa. Ya, tentunya hari ini Senin 15 Desember 2025 kejadian kebakaran di Pasar Induk Ramat Jati. Informasi dari saksi atas nama Pak Edi itu pada pukul 07.15 waktu Indonesia bagian Barat, dan api mulai membesar pada pukul 07.24, dan itu juga rekan-rekan kita dari PMK Pemadam Kebakaran sudah mulai melakukan kegiatan untuk pemadaman di tempat lokasi TKP, di mana untuk saat ini sedang berlangsung. Kami sudah tetapkan di titik sumber api, di mana pada saat Pak Edi menyampaikan ada hawa panas dan langsung api sudah ada percikan di atas, dan saat ini sudah kita lakukan berkali-kali untuk melakukan pemadaman, dan tentunya api masih menyala. Dan tentunya dari PMK tadi Pak Mukhtar menyampaikan untuk melakukan pemadaman dengan menggunakan foam, dan saat ini sedang berlangsung di belakang kita.
mudah-mudahan bisa kita selesaikan, dan tentunya kita akan lakukan untuk status quo untuk segera melakukan olah TKP, di mana kita sudah dapatkan beberapa saksi yang mengetahui saat kejadian atau api yang saat itu menyala. Dugaan awal Pak, penyebabnya? Dugaan awal kami tidak bisa menyampaikan karena ini tentunya puslapor yang akan melakukan olah TKP dan penyelidikan, dan ini sedang kita lakukan pendinginan dulu di lokasi kebakaran, dan setelah nanti kita lakukan status TKP sehingga kita lakukan untuk olah TKP, disitulah kita akan mengetahui daripada sumber api dan penyebabnya apa dari benda yang ada di kios tersebut. Sejauh ini ada korban nggak Pak? Ada Pemadaman dan saat ini kebasahan itu ada sebuah LPG dan juga ada sebuah bahan yang kimia. Nah, ini tentunya perlu kita pelajari bahan kimia ini apa, sehingga nanti dari teman-teman dari Puslapor lah yang akan lebih tahu. Pak, tapi sejauh ini ada korban nggak Pak? Korban jiwa saat ini tidak ada. Korban luka juga tidak ada. Jadi korban jiwa maupun luka tidak ada ditemukan, dan semuanya alhamdulillah sehat dan selamat. Tapi saat kebakaran terjadi, aktivitas di pasar seperti apa Pak? Ramai kah atau gimana? Saat ini ramai karena untuk di gedung ini sebenarnya untuk kegiatan 24 jam. Jadi masyarakat tentunya jam 7.15 aktivitas sangat luar biasa, dan tentunya kenapa bisa begitu cepat, karena kami sudah berkoordinasi dengan pihak Direktur Pasar Raya bahwa sudah melakukan pemadaman sementara dengan menggunakan APAR 150 biji. Itu pun masih belum bisa menghentikan, dan teman-teman bisa melihat tentunya di belakang juga dia lakukan untuk foam itu supaya untuk yang tadi kita sampaikan, titik daripada sumber api ini masih perlu dipadamkan dan melakukan pendinginan. Koordinasi Gulkarmat melihat bahannya banyak sekali mudah terbakar, pendinginannya butuh berapa lama? Karena kan pedagang masih membereskan barang dagangan, ini berbahaya. Ya, tentunya kurang lebih tadi dari jam 7.15 dilaporkan, jam 8 sudah bisa kita lakukan pemadaman untuk secara keseluruhan. Namun titik yang kita lihat bersama ini masih belum. Ini dilakukan menggunakan untuk foam agar api tidak merembet kemana-mana, dan tentunya bisa kita padamkan seluruhnya dengan pendinginan. Dan kita apabila sudah dilakukan pendinginan, kita akan lakukan untuk polis lain status quo, dan kita melakukan olah TKP. Pak, untuk jumlah kiosnya Pak? Titik yang susah dilakukan pendinginan dan juga pemadaman itu karena bahan materialnya yang dari tahunnya itu, atau ada bahan material lainnya? Tidak, ini saya lihat tadi ada penjualan, dia adalah kertas dan juga ada sebuah LPG, dan juga kita tidak tahu, saya tidak akan menyampaikan karena tentunya nanti dari teman-teman dari Puslapor lah yang mengetahui bahwa ada bahan kimia apa yang di situ yang menjadi kendala sampai saat ini, karena dari 350 itu pada keseluruhan pada umumnya 98% sudah bisa dipadamkan. Hanya titik yang saat ini di belakang saya yang harus menggunakan foam yang tentunya ada zat kimia yang tentunya perlu kita kaji, kita dalami lagi, dan nanti dari Puslapor lah yang bisa akan menjawab. Itu jumlah kios apa yang 300 sekian itu? Ya, 350 kios jumlahnya yang ada di gedung C2 Pak ya. Itu terdiri dari dagang buah atau dagang apa Ya, aja? semuanya buah. semua. Buah semuanya yang ada di gedung C2 ini. Ya. Pak, ini pernah terjadi gak sih sebelumnya di Pasar Kramat Jati? Apa ini kali pertama di tahun itu atau bagaimana? Pernah kejadian, dan tentunya ini sudah kita antisipasi. Saya sudah cek betul bahwa di mana ada hidran yang 4 digunakan untuk mengantisipasi terhadap kebakaran ini, dan ini berfungsi semua. Nah, namun yang kita lihat tentunya fokus terhadap bagaimana untuk menyelamatkan masyarakat sehingga tidak ada jatuh korban maupun mungkin ada yang untuk luka terbakar. Dan alhamdulillah semuanya sehat, selamat, dan tentunya kita dari pihak kepolisian akan melakukan identifikasi terhadap apa yang menyebabkan terjadinya api ini, dan tentunya Puslapor nanti akan bergerak. Oke, makasih Pak Kapolres. Kita udah besar aja udah gitu. Jangan lemparin galon ke atas, udah keburu, udah aja gitu aja. Apinya dari titik mana awalnya? Dari titik sebelah sini.
Kebakaran yang melanda Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur menyisakan duka mendalam bagi para pedagang yang kehilangan harta bendanya. Salah satu korban, pedagang buah asal Cianjur, Jawa Barat, yakni Ikin, mengaku kiosnya hangus dilalap api hingga dompet, dokumen penting seperti KTP, dan uang hasil jualan ikut raib terbakar. Dalam pengakuannya, Ikin baru bersiap menurunkan buah-buahan segar untuk dijajakan pada Senin 15 Desember pagi hari. Saat itu kobaran api tiba-tiba membesar dari arah kios di sekitarnya. Pepaya yang masih basah oleh embun subuh belum sempat tersusun rapi di lapak saat kepulan asap mulai memenuhi area pasar. Dalam sekejap, ketenangan pagi berubah menjadi kepanikan ketika kobaran api melahap kios pepaya miliknya. Ikin sempat berusaha memadamkan api dengan galon air seadanya, namun kobaran yang cepat membesar membuat upaya tersebut sia-sia. Api kemudian menjalar ke lapak pedagang lainnya dan membuat suasana pasar semakin kacau. Para pedagang berlarian menyelamatkan diri sambil membawa barang seadanya. Ikin bahkan tak sempat kembali ke kiosnya saat api melahap dagangannya, rak kayu serta barang-barang pribadi yang disimpan di dalamnya. Akibatnya dagangan hangus terbakar, ponsel lenyap dan dompet berisi uang serta kartu identitas ikut raib terbakar. Ketika api mulai bisa dikendalikan, Ikin hanya bisa duduk lemas di dekat puing kiosnya. Wajahnya tampak kosong saat memandangi sisa-sisa dagangan yang berwarna menghitam. Sementara itu, seorang warga bernama Kevin mengaku awalnya mendengar teriakan sejumlah orang yang mengabarkan adanya kebakaran di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Warga kemudian berupaya memadamkan api dengan alat seadanya sebelum tim petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Bahkan kepulan asap hitam tebal membuat pedagang panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Mungkin bisa jelasin awal mula tahu ada mungkin udah api atau dari mana? Pertamanya api, kata udah besar aja udah gitu. Dan lemparin galon ke atas, udah keburu, udah aja gitu aja. Apinya dari titik mana awal? Dari titik sebelah sini, pas titik ini pas ada KH ini nih titik-titiknya pertamanya. Jam berapa itu? Kalau jam saya nggak tahu. Kalau jam nggak ingat. Fokus saya mah cuma bagian mademin api aja udah. Iya. Itu ngeliat api udah besar begitu ya Mas ya? Nah, setelah udah besar, pedagang ini panik atau seperti apa keadaannya? Panik ya, nggak tahu bahasa itu aja. Kalau yang lain mah nggak tahu yang lain. Mau mademin aja. Mau mademin pakai galon gitu. Iya, pakai galon, pakai botol dilemparin aja. Iya, pokoknya yang ada airnya gitu ya, gitu. Oke. Nah, setelah itu kan baru lebih besar lagi, membesar lagi. Nggak lihat besar, udah nggak mampu. Mundur aja langsung mundur. Suruh apa? Suruh panggil damkar. Suruh panggil damkar. Yang lain yang ini laporan ke bawah. Laporan ini kena musibah. Saya nyari ini. Lempar air berapa juga gak bakalan mampu. Berarti langsung cepat ya? Api langsung cepat soalnya. Berarti nggak tahu juga awal mulanya karena apa ada api. Yang ininya kan di atas, di atas dekat ini KWH itu. KWH di sebelah sini nih. KWH tuh apa ini? Iya. Inian listrik. Iya itu. Lembetnya cepet mas. Iya, kan soalnya styrofoam atasnya. Lemparin air juga gak mampu. Parcel kan di situ dus. Parcel. Banyak yang mudah terbakar gitu langsung ya. Oh, ada kayak dus styrofoam. Nah, iya gitu. Ini kan banyak barang dagangan, tadi pedagang sempat lari nyelamatin barangnya. Iya, sempat nyelamatin beberapa. Enggak ada yang nyelamatin, sampai ada bakar semua, apa aja. Oh iya. Apa sih udah hilang semua tas, kita Ditinggal semua berarti ya. bilang udah. Ini KTP hilang semua udah. Harapannya di Pasar Jaya bisa Harapannya ini cuma ya bantu selamat. ya. Nyawanya udah untung. Dan berusaha menyelamatkan diri dulu ya, Pak. Itu benar. Kalau dagangan tadi masih baru atau gimana mas? Yang tadi ada stok? Enggak, belum turun barang, belum Oh, barang belum turun. Iya. Berarti yang ada aja barang yang stok terus dimasukin lagi, diisi lagi yang baru. Sebelum itu tuh masukin barang, nata barang lagi, diisi gitu. Nggak ada yang habis kan, diisi lagi, nata lagi gitu. Saya lagi di belakang. Jadi berapa banyak itu?
kira-kira barang yang banyak Pak? Banyak ya. Banyak lah. Dan itu semua pedagang pepaya atau campuran di sini? Ya itu lah Campuran ini ada pepaya, campuran pisang, pepaya, pisang, warung makan juga ada berapa sih? Tadi kan di data ada 350-an lapak. Iya, ikut hangus iya, terbakar. iya. Semua pasti. Iya. Kayak masnya udah HP apapun dompet yang uang penting nyawa aja. iya, nyawa, Ini juga bener. cuman ini doang baju. Penting nyawa berasa. baju saya nggak ada, tinggal ini doang baju. Kan dia tinggal di atas. Saya di atas, tapi saya pojok sono. Tapi kebakaran ini dari bawah apinya. Di atas. Dari atas dulu. Iya, dari atas. Kalau dari bawah Langsung buru-buru ya. Dari apa? KWH di bawah, cuma Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.